Hai, selamat datang di channel Unicorn Era, channel yang membahas tentang kejadian, tempat, ataupun benda, dan hal-hal lainnya yang unik, bersejarah, bahkan misterius dari segala penjuru dunia, yang mungkin saja bisa menjadi referensi serta menambah pengetahuan dan wawasan sobat-sobat sekalian. Dunia yang luas membuat banyak tempat yang masih menjadi misteri. Bahkan hingga saat ini, banyak di antara tempat tersebut yang mempunyai kisah-kisah misterius dan masa lalu yang kelam. Walaupun terkadang menyeramkan, akan tetapi tempat yang menyimpan misteri ini selalu saja menarik untuk dijelajahi dan dicari tahu tentang kebenaran kisahnya. Walaupun masih misterius, tidak sedikit pelancong dan para petualang yang datang berkunjung ke tempat tersebut untuk membuktikan apakah ada hal-hal aneh yang terjadi di sana. Inilah daftar 5 tempat yang paling misterius dan menyeramkan versi channel Unicorn Era. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, ada baiknya sobat-sobat sekalian untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar sobat-sobat sekalian tidak ketinggalan upload video-video terbaru dari channel Unicorn Era. Di daftar pertama ada pulau yang bernama Poveglia. Poveglia adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Laguna Venezia, Italia. Dengan latar City of Water atau kota air yang megah, Poveglia dulunya adalah tempat yang berfungsi sebagai karantina para korban wabah penyakit menular dan mematikan. Tidak hanya sampai di situ, pada awal abad ke-20, sejumlah ilmuwan melakukan eksperimen manusia secara diam-diam di tempat yang juga dikenal sebagai lokasi suaka mental dengan fasilitas yang buruk tersebut. Akan tetapi, bahkan sebelum semua itu terjadi, Pulau Poveglia sudah pernah menjadi tempat pertumpahan darah dan memiliki masa lalu yang kelam. Penduduk pertama yang menetap pada tahun 420 Masehi adalah mereka yang melarikan diri dari kejaran gerombolan barbar Hun yang menyerang kekaisaran Romawi. Meskipun pulau itu menawarkan perlindungan alami karena dikelilingi oleh Laguna Venezia, namun para penduduk tersebut tidak dapat menghindari serbuan para komplotan barbar tersebut yang kemudian mengambil alih pulau ini. Konon para pemukim berhasil menyelamatkan diri, dan pada abad ke-9 populasi di Poveglia pun mulai tumbuh dan berkembang. Pada tahun 1379, pulau itu dievakuasi dengan alasan bahwa Poveglia akan dijadikan tempat pertahanan angkatan laut garda depan Venesia, dan benteng segi 8 pun dibangun yang hingga saat ini masih berdiri kokoh. Apa yang terjadi selanjutnya adalah gelombang wabah epidemi yang melanda Italia pada awal abad ke-15. Poveglia dan pulau-pulau kecil lainnya di seberang Laguna dinyatakan sebagai Lazaretto atau bisa disebut sebagai tempat karantina bagi para korban wabah penyakit menular dan mematikan. Fakta yang tidak terlalu menyenangkan adalah ketika wabah merebak di Italia, Lazaretto seperti Poveglia mendadak penuh sesak oleh pasien. Semua pasien dihadapkan dengan kenyataan bahwa kematian yang mengerikan adalah satu-satunya hal yang sedang menanti mereka. Dikutip dari berbagai sumber, Pulau Poveglia memang disebut sebagai Hell on Earth atau neraka di bumi karena di sana dipenuhi oleh kuburan massal dan tanah berwarna hitam bekas kobaran api di mana orang mati ditumpuk dan dibakar. Di urutan kedua ada misteri tentang menghilangnya koloni Inggris di Pulau Roanoke. Roanoke merupakan sebuah pulau yang terletak di Carolina Utara, Amerika. Siapa yang mengira Pulau Roanoke yang kini memiliki pemandangan yang indah serta beberapa destinasi wisata alam yang asri, ternyata memiliki kisah masa lalu yang kelam di masa lampau. Kisah tersebut bermula pada abad ke-16, tepatnya di tahun 1585. Kapten Laut Inggris Sir Walter Raleigh
mendirikan sebuah koloni Inggris di pulau tersebut. Orang-orang Inggris kemudian dibawa menuju Pulau Roanoke dan membuat banyak orang Inggris yang lainnya tertarik untuk tinggal di sana. Koloni ini dipimpin oleh John White yang hidup bersama istri dan anaknya. Sebagai pendatang, koloni Inggris ini mencoba untuk hidup bersama dengan penduduk setempat. Tapi penduduk asli menganggap mereka sebagai sebuah gangguan. Hingga suatu hari, salah satu dari anggota koloni Inggris dibunuh oleh penduduk setempat. Hal ini membuat koloni Inggris yang lainnya menjadi ketakutan dan meminta bantuan pada Inggris melalui John White. Akhirnya John kembali ke Inggris di tahun 1587. John pergi dengan meninggalkan koloni yang terdiri dari 90 pria, 17 wanita, dan 11 anak-anak termasuk cucunya sendiri. Saat akan kembali ke Roanoke, di Inggris terjadi perang besar. Ia harus menunda kepergiannya hingga tiba di pulau tersebut 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1590. Namun ia tidak melihat adanya aktivitas dan tanda-tanda kehidupan di tempat koloni Inggris tersebut. Lenyapnya koloni Inggris di pulau ini menyisakan sejumlah misteri yang bahkan hingga sampai saat ini belum terpecahkan. Pasalnya tidak ada tanda-tanda kehancuran ataupun peperangan di tempat koloni Inggris tersebut. Hanya ada satu tanda pahatan di sebuah pohon yang bertuliskan Croatoan, nama dari suku penduduk asli Pulau Roanoke. Di urutan ketiga adalah misteri tentang menghilangnya penduduk desa Anjikuni yang terletak di Kanada Utara. Pada musim dingin tahun 1930, seorang pria bernama Joe Lebel tengah menyusuri pedalaman Kanada Utara. Pria yang berprofesi sebagai pemasang jebakan berang-berang itu kemudian memutuskan untuk berteduh ketika cuaca tiba-tiba memburuk. Hujan salju serta suhu dingin yang menusuk membuat Lebel pergi ke desa suku Inuit terdekat sambil menunggu cuaca kembali membaik. Namun sesampainya di desa salah satu suku Inuit tersebut, Lebel begitu terkejut ketika mendapati bahwa desa yang biasa dituju olehnya itu berada dalam kondisi yang sudah tidak berpenghuni. Melihat kondisi tersebut, ia pun kemudian berkeliling sejenak dengan harapan dapat menemukan penduduk desa yang masih tinggal di sana. Namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Tidak ada satupun penduduk desa yang berhasil ditemukan olehnya. Ketika tengah berkeliling mencari penduduk desa, Lebel kemudian melihat api unggun yang menyala di desa tersebut. Ketika ia melihat ke dalam gubuk, ia pun menemukan timbunan senjata, pakaian, serta makanan yang ada di dalamnya. Ia menduga kalau penduduk meninggalkan desa secara beramai-ramai dengan tergesa-gesa. Namun ia pun bingung karena kalau benar para penduduk mengungsi, mereka seharusnya membawa perbekalan yang cukup. Lebel melanjutkan pengecekan di kawasan sekitar desa untuk menemukan jejak kaki atau petunjuk apapun dari penduduk desa. Namun lagi-lagi upayanya tidak membuahkan hasil. Merasa gelisah akan situasi tersebut, Lebel pun membatalkan niatnya untuk beristirahat di desa itu. Ia lantas pergi ke pos telegram terdekat yang ada di kota untuk memberikan kabar kepada rekannya tentang peristiwa yang dialaminya. Beberapa jam setelah mengirimkan kabar telegram, Armand Lauren sesama pemasang jebakan dan 2 orang putranya beserta sejumlah anggota kepolisian Kanada tiba di lokasi. Saat mereka mengunjungi desa yang dimaksud, mereka memang menemukan jika desa yang bersangkutan sudah tidak berpenghuni. Keanehan semakin menjadi ketika mereka memeriksa kompleks pemakaman di dekat desa. Mereka melihat liang-liang kuburan yang ada di sana sudah berada dalam kondisi terbuka dan mayat-mayatnya pun menghilang. Dan mereka juga menemukan adanya bebatuan yang tegak berdiri di samping masing-masing liang kuburan.
Di urutan keempat, ada kisah pilu dari negeri Nauru. Negara Nauru terletak di Kepulauan Mikronesia. Penduduk negara ini tak lebih dari 10.000 orang. Mereka mendiami pulau kecil dengan luas negara hanya 21 km. Nauru adalah negara terkecil di Pasifik Selatan dan urutan ketiga terkecil di dunia setelah Vatikan dan Monaco. Negara Nauru memiliki mata uang dolar Australia. Karena sebagian besar perdagangan negara ini dilakukan dengan bantuan Australia. Nauru tidak memiliki tentara karena jumlah penduduk yang kecil. Negara ini hanya memiliki beberapa satuan polisi yang tersebar ke seluruh penjuru pulau. Satu hal hebat yang dimiliki oleh Nauru adalah hasil alamnya. Di sana ditemukan fosil kotoran burung yang berusia lebih dari 1000 tahun. Kotoran yang menjadi fosil ini menjadi pupuk kompos alami dan mengandung banyak sekali fosfat yang subur. Pada tahun 1968, Nauru mendapat kemerdekaannya. Setelah kemerdekaan, warga Nauru menambang hasil bumi dari fosil kotoran burung itu. Lalu mereka menjualnya pada perusahaan asing. Dampaknya hampir semua warga Nauru mendapat uang besar secara cepat. Setelah kaya mendadak, masyarakat Nauru menjadi berubah. Mereka cenderung malas bekerja dan lebih suka pergi ke luar negeri untuk berlibur, serta membeli barang-barang mewah seperti mobil Lamborghini, Ferrari, hingga pesawat pribadi. Warga lokal bukanlah orang yang terpelajar. Mereka tidak berpikir untuk menginvestasikan uangnya pada hal yang bermanfaat. Yang mereka cari hanya kesenangan. Padahal pada akhirnya semua uang yang mereka miliki akan terkuras habis oleh gaya hidup mereka yang gemar berfoya-foya. Orang yang kaya raya dan tidak bisa berpikir dengan jernih cenderung menjadi orang yang serakah dan rakus. Hal inilah yang terjadi di negara Nauru. Hampir semua warga Nauru setiap hari hanya makan secara tidak terkontrol, meminum minuman beralkohol, dan merokok. Hal ini menyebabkan mereka menjadi manusia yang sangat gemuk, malas bergerak, dan hanya mau melakukan sesuatu hal yang ringan saja. Padahal kegemukan dan gaya hidup yang tidak sehat seperti ini dapat menyebabkan orang-orang Nauru cepat sakit, hingga jika parah, kematian akan cepat datang menjemput. Penambangan fosfat secara besar-besaran di Nauru benar-benar menyebabkan kerusakan alam yang sangat parah. Bahkan jika ditaksir 75% alamnya telah rusak akibat pertambangan yang dilakukan secara brutal. Sekarang di Nauru akan sangat sulit ditemukan kawasan hutan. Semuanya hancur. Pohon-pohon kelapa yang berada di pinggir pantai hampir semuanya roboh. Rakyatnya jatuh miskin, dan jika dilihat dari udara, keadaan alam Nauru benar-benar mengerikan. Mantan Menteri Nauru, James Aigimea, bahkan berharap fosfat tidak pernah ditemukan di Nauru, sehingga ia tidak perlu menyaksikan kengerian semacam ini. Di urutan kelima, ada kisah misterius tentang hilangnya 3 orang penjaga mercusuar di Pulau Eilean-Mor di Skotlandia. Kisah itu terjadi pada tahun 1900 ketika pengamat utama mercusuar Joseph Moore meninggalkan 3 orang anak buahnya untuk pergi ke stasiun pantai Bracelet. Asisten pengamat pertama Thomas Marshall beserta asisten kedua James Ducat dan asistennya Donald MacArthur ditugaskan oleh Joseph Moore untuk menjaga mercusuar saat ia meninggalkan pulau itu pada tanggal 5 Desember 1900. 10 hari kemudian, stasiun Bracelet mendapat pemberitahuan dari awak kapal Arthur. Para pelaut melaporkan bahwa tidak ada cahaya di mercusuar.
namun mereka berasumsi bahwa tidak ada sesuatu hal serius yang terjadi di sana, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang pergi ke pulau itu untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Joseph Moore akhirnya tiba di pulau itu pada 26 Desember 1900. Setelah badai yang kuat, sesampainya di sana, Moore tidak dapat menemukan siapapun di mercusuar itu. Pintu-pintu dan jendela-jendela semuanya dalam keadaan terkunci. Jas hujan penjaga beserta lampu masih tergantung di dalam. Semua lampu menyala, tetapi semua jam yang berada di situ berhenti berdetak. Hal yang mengganggu adalah meja makan yang terbalik dan tidak ada seorang pun yang ditemukan. Tetapi Moore yakin bahwa anak buahnya tidak akan meninggalkan mercusuar secara bersamaan, karena itu memang tidak diperbolehkan. Dan selain itu, anak buahnya adalah orang-orang yang berpengalaman dan bertanggung jawab. Selama proses penyelidikan, setiap inci dari pulau itu telah diperiksa. Akan tetapi tidak ada jejak dari ketiga anak buahnya itu yang ditemukan. Dan hingga saat ini, kisah menghilangnya ketiga asisten Joseph Moore itu masih menjadi sebuah misteri. Ada banyak teori aneh yang bermunculan, mulai dari roh jahat, alien, hingga bahkan burung raksasa yang menyerang mereka. Itulah tadi kisah tempat-tempat unik dan misterius yang sudah kita bahas bersama-sama. Apapun hikmah yang bisa kita dapat dari kisah-kisah tersebut, hendaknya kita sikapi dengan penuh kebijaksanaan dan sikap kehati-hatian selalu.